membuka hati kami, bahkan hati kami yang terdalam, supaya firman-Mu itu jatuh di hati kami bagaikan tanah yang subur sehingga berbuah, mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sederhana, dengan benar, mudah dimengerti, dan setiap kami, tidak ada terkecuali siapapun Tuhan, bisa melakukannya, mempraktekannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Dijauhkan dari segala gangguan, hal-hal yang bisa memecah fokus kami, segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang menghalau, menghardik. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar. Kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, tema dari pusat berjudul keluarga yang saling melayani. Keluarga yang saling melayani. Mari kita membaca firman Tuhan yang mendasari ini dari Kolose 3 ayat 18 sampai 23. Kolose 3 ayat 18 sampai 23. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Puji Tuhan. Berbahagia orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, ya, dan mempraktekannya, lakukan firman Tuhan. Dia akan berbahagia dan beruntung. Percayalah. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Ini firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus, adalah prinsip-prinsip bagaimana kita berkeluarga, ya. Bagaimana kita berkeluarga. Di situ ada nasihat untuk semua anggota keluarga, ya. Suami, istri, orang tua, anak, ya. Itu keluarga inti, saudara, ya. Suami, istri, orang tua, anak, ya. Jadi firman Tuhan mengatur kehidupan orang-orang percaya supaya apa, saudara? Supaya berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan kehendaki, ya. Kenapa diberi judul keluarga yang saling melayani, ya? Keluarga yang saling melayani. Karena prinsipnya harus itu, saudara, ya. Harus itu. Karena keluarga yang dibentuk Tuhan itu bukan seperti kelompok atau organisasi atau grup, tetapi satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Makanya suami istri itu bukan lagi disebut dua, tetapi satu, karena Tuhan yang mempersatukan, ya. Jadi masing-masing
prinsipnya harus saling, ya, harus ada saling. Saling itu timbal balik, ya. Nggak bisa yang satu tidak, yang satu ya. Nah, nggak ada saling berarti, ya. Jadi kalau saling melayani, saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati, itu harus saling, ya, harus saling. Baru itu akan berjalan dengan harmonis, saudara. Kalau tidak, pincang, ya, atau enggak balance, ya. Walaupun mungkin masih bisa jalan, ya, tetapi tidak indah atau harmonis seperti yang diharapkan Tuhan. Sengaja ini firman Tuhan yang enak sekali, ya, jadi saya per ayat, saudara, ya. Ada beberapa nasihat di sini. Jadi yang pertama ayat 18, prinsipnya mudah, ya, dibaca, maksud saya dilakukan setengah mati, ya, setengah mati. Tetapi kita akan bahas pelan-pelan, ya. Di situ prinsipnya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, ini pesan buat istri-istri, ya. Jadi catat di hati, ya, lakukan di dalam hidup. Hai istri-istri, tunduklah, tunduk begitu, hormat, ya, kepada suami, saudara. Sebenarnya istilah ini dipakai seperti istilah di militer, ya. Jadi seperti seorang bawahan tunduk kepada komandannya atau pemimpinnya, harus seperti itu, saudara, ya. Jadi kalau mungkin bahasa sehari-hari sekarang, ya, kalau suami instruksi ini atau suruh ini suruh itu atau minta tolong ini minta tolong itu, ya, siap bos, nah gitu, ya, tunduk. Tapi kadang-kadang kita tidak lakukan itu, ya. Istri-istri mungkin tunduk, ya, tapi untuk nanduk gitu, ya. Tunduk, nanduk, ya. Nanduk seperti kalau banteng kan nunduk dulu tapi sambil gini-gini kakinya terus nanduk, ya. Jangan seperti itu, saudara. Istri-istri memang ditetapkan Tuhan, ya. Ini ketetapan Tuhan. Jadi suami itu kepala istri, atasan, pemimpin keluarga, ya. Mungkin ada istri-istri, bapak enak aja ngomongnya, gimana kalau suaminya nggak benar, ya, seperti itu. Ya, saya ingin tunjukkan ayatnya itu. Di situ tidak ada hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu yang benar. Kalau yang salah atau yang tidak baik, jangan tunduk. Nah, tidak ada di situ, ya. Jadi istri-istri harus perhatikan. Saya ingin bertanya, apakah kita terutama istri-istri, ya, sudah betul-betul menundukkan diri, ya. Gimana kalau nggak benar, Pak? Nah, itu masalahnya, Pak. Enak dia dong, ya. Nah, itu kenapa Tuhan kasih perintah ini? Karena Tuhan mengatur seperti itu, saudara, ya. Memang setiap orang tidak luput dari kelemahan, ya, kelemahan atau kesalahan. Apakah Tuhan tidak tahu itu? Tuhan tahu, ya. Ada suami-suami yang banyak kelemahan, kekurangan, ya. Mungkin kesalahan, ya. Bahkan mungkin yang berdosa, ya, yang tidak taat firman. Banyak, saudara. Tetapi perintah kepada istri jelas, ya, jelas. Tunduklah kepada suamimu. Tunduk. Ada enggak prajurit, ya, kepada komandannya tuh ngelawan-lawan gitu, ya, jawab malah ngajak berantem begitu? Enggak ada, ya, enggak ada. Saudara tahu yang terjadi peristiwa akhir-akhir ini yang beritanya polisi tembak polisi, ya, itu ada komandan katanya suruh ajudannya disuruh apapun yang nggak bener, yang sampai membunuh pun. Nah, itu udah kebangetan, ya. Jadi itulah otoritas, ya, yang diberikan Tuhan kepada
para suami, ya, para suami sebagai pemimpin. Memang suami kepala istri, ya. Gimana kalau salah? Itu lagi ya masalahnya. Coba kita bandingkan dengan nats lain, 1 Petrus 3, kita buka 1 Petrus 3, tidak ada di layar, jadi saudara harus buka Alkitab saudara, terutama istri-istri ya, karena ini nasihat pertama untuk istri saudara. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Sama toh? Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, tidak taat berarti nggak benar toh? Suaminya nggak benar nih, nggak taat firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, di sini lebih jelas lagi ya, saudara. Jadi, kalau ada suami yang tidak taat firman, artinya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, ya, mungkin melakukan kesalahan atau ada dosa-dosa, istri disuruh tunduk dan tanpa perkataan, ya, memenangkan suaminya. Ketika suaminya melihat betapa saleh, baik istrinya, itu bisa mengubah, saudara, bisa mengubah para suami jadi baik, ya, saudara. Jadi prinsip yang pertama, istri tidak ada alasan tunduk kepada suami dan kemudian menjadi saleh, saudara. Saya ingin memberitahukan satu prinsip yang saya pegang dan menurut saya paling baik, ya, paling baik dan paling benar, saudara. Apa itu? Kita itu harus mengambil posisi benar dan saleh di hadapan Tuhan. Siapapun, entah suami, istri, atau siapapun, baik yang masih muda, yang sudah tua, semua itu harus mengambil posisi di hadapan Tuhan, itu posisi yang saleh dan benar, saudara. Posisi saleh yang benar itu tidak bergantung kepada situasi sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita. Apakah itu suami kita, apakah orang-orang dekat kita atau orang sekeliling kita nggak benar, kita tetap saleh, kita tetap benar, ya. Kalau kita gara-gara, wah, seenaknya aja dia nggak benar begitu, saya juga bisa, jadi membalas, itu berarti kita menempatkan diri di posisi yang tidak benar. Di mata Tuhan tetap kita salah, ya. Makanya pakai prinsip apapun yang terjadi, dunia bisa berubah, orang-orang di sekitar bisa berubah, orang-orang yang kita cintai, kita dekat dengan kita bisa berubah, dia bisa jadi jahat atau dia jadi tidak bijaksana, aku akan tetap benar di hadapan Tuhan. Aku tidak akan membalas, aku tidak sakit hati. Karena apa? Fokusku Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamatku. Jangan menyimpan dendam atau sakit hati, saudara. Akan kewalahan hidupnya, ya. Jiwa merana dan tidak ada kebahagiaan, saudara. Tetapi kalau orang, ya, karena berbagai-bagai penderitaan, karena iman, ya, karena menuruti firman Tuhan, dia akan berbahagia. Berbahagialah orang yang jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, yang imannya tahan uji. Suatu hari dia akan berbahagia. Apalagi kalau nanti ketemu Tuhan kita, ya. Karena Tuhan itu turut bekerja di dalam penderitaan kita pun turut bekerja, saudara, ya. Kalau kita mengalami berbagai kesulitan, tantangan di dalam hidup, Tuhan bukan meninggalkan kita, Tuhan ada, ya. Tuhan memberi dorongan.
Makanya kalau orang mengingat firman Tuhan, ya, menyimpan firman Tuhan di dalam ingatan, di dalam hati, di saat-saat seperti itu firman Tuhan menguatkan, keluar. Jangan balas jahat dengan jahat. Doakanlah orang yang menyakitimu. Nah, itu keluar, saudara, sehingga kita diingatkan. Masalahnya kita mau taat enggak? Kita mau menjadi orang yang ikut Tuhan, kehendak Tuhan atau tidak? Itu masalahnya, saudara, ya. Jangan tunduk tetapi sakit hati. Jangan tunduk seperti pura-pura nurut tapi tidak. Nah, itu nggak bisa seperti itu, saudara. Firman Tuhan mengingatkan supaya istri-istri tunduk dengan sepenuhnya. Nanti ada prinsip terakhir, ya. Karena apa? Karena Tuhan, ya. Karena Tuhan, saudara. Prinsipnya jadi di dalam rumah tangga atau keluarga itu Tuhan sudah buat aturannya. Istri tunduk dalam segala hal, ya. Dalam segala hal. Tadi di Kolose ada di dalam segala hal enggak? Coba kita lihat ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Enggak ada, Pak, di dalam segala hal, Pak. Nah, coba lihat Efesus 5. Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, itu toh. Kemudian 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24. Karena itu, nah itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Segala sesuatu, saudara, ya. Tunduk itu juga punya pengertian menghormati, ya, menghormati. Ya, karena Tuhan sudah pilih dia menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, saya harus menghormati. Karena Tuhan punya aturan. Nah, itu prinsipnya, saudara. Gimana kalau mengecewakan, Pak? Bagaimana kalau salah ini itu? Tadi saya udah kasih prinsip, ya. Apapun berubah, apapun, semua orang bisa salah, tapi kita harus mengambil posisi benar, saleh di hadapan Tuhan, ya. Makanya tadi di dalam 1 Petrus dinasehati, kalau ada suami yang nggak bener nih, ya, nggak bener, tidak taat firman, ya tetap istri tunduk dan tanpa perkataan memenangkan suaminya karena sikapnya saleh. Itu prinsipnya, saudara, ya. Jangan berpikir, ya rugi saya dong, ya, rugi saya. Jangan seperti itu, saudara. Kalau mau hitung-hitungan rugi, Tuhan Yesus untung apa, ya, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Babak belur, bahkan mati di atas kayu salib. Untung apa, saudara? Tapi itu kehendak Bapaknya. Bapa di sorga menghendaki cawan pahit ini kamu harus minum supaya menyelamatkan banyak orang. Saudara, kita itu harus meneladani Kristus, ya. Ada cawan-cawan pahit yang harus kita minum. Itulah pikul salib, saudara. Tapi kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, kita ikuti dengan tulus. Kalau orang melakukan dengan tulus, ada sukacita, saudara, damai sejahtera. Bukan isinya sungut-sungut, komplain, atau tidak puas. Praktekan, saudara, praktekan, percayalah, firman Tuhan tidak bohong. Firman Tuhan dapat dipercayai.
ribuan tahun firman Tuhan memandu keluarga-keluarga yang saleh, yang harmonis, ya. Tapi ada banyak keluarga yang berantakan, Pak, kacau balau, ya, karena tidak taat firman. Kalau orang percaya, ya, memang percaya Tuhan Yesus, percaya Bapa di sorga yang sudah memberikan firman ini, tugas kita mempercayainya sepenuh hati dan mentaatinya, saudara. Coba praktekkan, saudara. Sudah, Pak, berapa lama saudara praktekkan? Kalau cuma sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, percuma, saudara. Praktekkan seumur hidup kita, saudara. Walaupun mungkin keadaan tidak berubah, situasi sama-sama saja, tetapi damai sejahtera sukacita yang ada di dalam kita itu memenuhi hati kita, dan kita hidup dengan damai, saudara. Baik damai dengan Tuhan maupun damai dengan sesama. Saudara, dunia ini boleh jadi jungkir balik, ya. Kejahatan semakin jahat, kesalahan semakin merajalela. Tetapi kita harus benar di hadapan Tuhan, ya. Dengan tulus, setia, tetap mengasihi. Itu syaratnya, saudara. Mengasihi. Kemarin di Labombo firman Tuhan tentang mengasihi, ya. Ciri murid Kristus atau pengikut Kristus sejati itu mengasihi. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak mengasihi sesama kita, ya, yang kelihatan, apalagi orang yang dekat dengan kita, ya, yang sehari-hari hidup bersama kita, kalau kita tidak bisa mengasihi, itu artinya tidak mengenal Allah. Menurut Yohanes, ya, 1 Yohanes 4. Jadi kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ciri murid Kristus sejati itu mengasihi. Gimana Pak kalau orangnya jahat, Pak? Kasihi. Mengasihi dengan tulus, ya. Bukan karena takut loh, ya. Bukan karena takut. Takut nanti saya ditinju, dipukul. Jadi saya pura-pura mengasihi. Bukan. Kasih itu tidak pura-pura, saudara. Mengasihi dengan tulus. Rugi, Pak? Nggak ada rugi. Di dalam Tuhan tidak ada rugi, ya. Karena setiap kita itu sudah disediakan upah, mahkota, kemuliaan bagi orang yang tahan uji, setia, taat sampai akhir. Jadi tidak ada alasan, saudara, ya. Nah, ini pilihan, ya, pilihan bagi para istri. Apakah mau hidup saleh di hadapan Tuhan, ikut firman Tuhan dengan sukacita, ya, rela hati, tulus hati. Saudara, ada banyak kesaksian. Tadinya saya mau putarkan video tapi kepanjangan. Seorang istri yang bukan hanya diselingkuhi suaminya, ya. Jadi suaminya punya simpanan, ya, dan suaminya ini karena orangnya seenaknya sendiri, kasar. Kalau kepergok, saudara, ya, kedapatan selingkuh itu, bukannya malu atau bertobat, marah, saudara, marah, malah over, sekalian selingkuhannya dibawa ke rumah. Coba sanggup, saudara, seperti itu? Sekalian dibawa ke rumah, marah-marah, istrinya ngelawan, dipukul, saudara, ya, sampai biru-biru. Mau apa, saudara? Mau cerai, saudara? Boleh nggak cerai? Nggak boleh, kata Tuhan. Nah, ya saya mati dong, Tuhan. Ya bilang aja ke Tuhan, Tuhan bagaimana ini, Tuhan? Saya mati begini, Tuhan. Tuhan memangnya diam? Tuhan tahu, saudara. Tapi ketika dia berontak melawan, suasana bukan makin beres, saudara, makin kacau, saudara, ya. Sampai suatu saat dia bertobat, istrinya bertobat, saudara, bertobat, dia serahkan Tuhan. Segala yang terjadi saya tidak bisa mengubah, Tuhan. Serahkan Tuhan. Dia datang, mulai tadinya nggak pernah ke gereja, Kristen, tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah persekutuan, nggak pernah berdoa, saudara. Mulai ketika dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dinasehati, didorong, diberi semangat. Tuhan bekerja, menggerakkan hatinya. Akhirnya dia mulai berdoa,
ya. Dan kemudian diajak ke gereja persekutuan, dia mau datang walaupun tadinya ya cuman sekedar ingin supaya nggak enak hati lah datang seperti itu. Tetapi Tuhan bekerja, saudara, dari waktu ke waktu, ya, bukan waktu yang singkat loh, ya, memakan waktu, sudah bisa minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tapi dia di situ belajar. Saya tidak bisa mengubah apapun, hanya Tuhan yang mampu mengubah. Firman Tuhan terus dia dengar, khotbah dan sebagainya. Ada saudara-saudara seiman yang menguatkan, berdoa bersama, hamba-hamba Tuhan mendoakan, ya. Tuhan bekerja, saudara, ya. Diubahkan. Suaminya kemudian berubah. Segala hal-hal yang buruk mulai ditinggalkan. Saudara, itu salah satu contoh, saudara, ya. Salah satu contoh. Ada banyak lagi keluarga-keluarga yang dipulihkan. Prinsipnya itu, saudara, ya. Prinsipnya jangan melawan Tuhan. Kalau segala sesuatu terjadi, pasti itu Tuhan izinkan. Kalau enggak terjadi, saudara, ya. Tetapi kembali lagi tadi, ya, kita harus mengambil posisi benar di hadapan Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, kita harus mengambil posisi benar dan saleh di hadapan Tuhan, ya. Mari para istri praktekkan, saudara, praktekkan saleh benar di hadapan Tuhan. Berdoa yang banyak, pakai lutut, saudara, ya. Datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong, hanya Tuhan yang mampu mengubah setiap keadaan. Sekarang yang kedua, saudara, suami, ya. Tadi suami-suami agak tenang, tenang. Istri-istri mulai gelisah, ya. Walaupun kemudian tenang, itu yang saya harapkan. Saudara, suami-suami ini, ya, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Seingat saya, berapa udah menikah, perak mah udah lewat, ya, kita menikah. Seingat saya belum pernah omong kasar, kata-kata yang buruk maksudnya. Misalnya seperti tolo, goblok, bodoh, atau binatang. Tanya aja istri saya. Belum pernah saya ngomong-ngomong kata-kata kasar gitu. Kalau bentak pernah, ya, jujur saya sering. Kalau lagi emosi, ya, suami itu kadang gampang emosi, ya. Tapi jangan kata-kata yang kasar seperti binatang atau merendahkan, jangan, ya. Jadi saya selalu jaga, ingat, ya. Sering bertengkar, sering, saudara, ya, apalagi dari muda, ya. Kalau sekarang udah jarang. Saya mengerti prinsip ini, tetapi kadang-kadang di hadapan Tuhan kalau mau jujur, ya, mungkin saya masih banyak kelemahan, kekurangan, ya. Tetapi saya tahu peranan saya sebagai suami. Saya ditempatkan di keluarga sebagai pemimpin. Saya harus memimpin semua keluarga saya supaya mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu peranan suami yang sangat penting. Anak-anak, istri dipercayakan kepada suami itu untuk menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang saleh, saudara. Jadi hidup bersama. Itulah kehidupan harmonis yang diinginkan Tuhan, saudara. Jadi yang mengikat apa? Saya ingat dari masih anak-anak usia TK, bahkan bayi, itu kami persekutuan sampai sudah dewasa, sampai Fani keluar dari rumah dan berumah tangga. Kami selalu persekutuan keluarga, saudara, berdoa. Saya ajak berdoa, ya. Dan di dalam doa itu kami minta kepada Tuhan supaya kasih Kristuslah yang mengikat kami satu dengan yang lain. Kalau kasih pribadi atau kasih dunia ini tidak akan kuat mengikut, saudara, karena ada ego di situ, ya, ada ego, kepentingan diri sendiri.
Kita minta kasih Kristus yang menguasai kita, mengikat kita satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kalau ada pertengkaran, perselisihan, beda pendapat, mau hal yang ringan maupun yang berat, selalu ada pengampunan, minta maaf ya. Kadang-kadang kita sering merasa benar sendiri ya. Mungkin saya seperti itu, istri juga seperti itu, kadang-kadang anak juga seperti itu. Dia merasa benar, ya, dinasehati tidak terima. Tetapi sebagai suami itu dinasehati, kasihilah istrimu. Kalau ada kasih Kristus, ya. Seberapa orang tidak menyenangkan, salah atau lakukan ini, tetap ada pengampunan. Kasih itu kasih yang tulus, ya. Jadi kasih itu bukan perkataan tapi perbuatan. Kasih itu definisinya itu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Ya, itu kasih, Saudara. Memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kalau salah gimana, Pak? Ya ditegur tetap. Tegur di dalam kasih. Jadi kerangka besarnya itu kasih, Saudara. Di dalam kasih itu ada nasihat, ada teguran, ada kasih sayang, ya, ada bimbingan dan sebagainya. Kasih itu lengkap, Saudara. Jangan satu sisi, ya. Kasih itu hanya memberi, yang salah juga nggak diapa-apain, nggak bisa, ya. Tetapi kita prinsipnya menginginkan yang terbaik untuk orang lain, ya. Kalau kita menasehati, menegur supaya orang tersebut tidak salah jalan terus, berubah. Karena menginginkan yang terbaik, Saudara. Itu prinsip kasih, ya. Nah, kasih Kristus seperti itu, Saudara. Tuhan Yesus juga menegur, memarahi, ya, mengoreksi. Tetapi Tuhan juga mengajar, membimbing, dan terutama, Saudara, ini paling pentingnya, terutama memberi contoh dan teladan, Saudara. Memberi contoh dan teladan. Itu peranan suami besar sekali, Saudara. Ya. Kalau semuanya berjalan saling, tadi ada kata saling, ya, itu berjalan harmonis, Saudara. Jangan istri berusaha saleh, suaminya enggak, ya enggak saling, berarti itu enggak akan harmonis. Percayalah akan jalannya seperti kalau mesin pesawat tuh kalau mati sebelah, ya, pasti enggak bener lah jalannya, lama-lama bisa rusak, bahkan bisa jatuh pesawat. Harus balance, Saudara. Suami istri itu saling, ya, saling. Bayangkan, Saudara, kalau suami-suami mengasihi istri, hidup bijaksana dengan istri, istri juga menghormati suami, tunduk kepada suami, ya, itu harmonis, Saudara. Harmonis, ya. Semua bisa dibicarakan dengan baik, ya. Bukan berarti istri nggak boleh berpendapat, ngasih masukan, bukan. Tetapi suami berperan untuk memutuskan, untuk mengambil tindakan dan sebagainya, ya. Kalau suami yang bertanggung jawab, dia akan menjadi suami yang betul-betul membawa bahtera kehidupan rumah tangga itu ke jalan-jalan yang indah, ya. Jalan-jalan yang mulia di dalam Tuhan. Perhatikan suami-suami, Saudara. Mendekatlah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dulu waktu saya masih muda, seringkali emosi atau gejolak jiwa itu menggebu-gebu, ya. Seringkali tidak sepenuhnya taat firman Tuhan. Tapi dari waktu ke waktu belajar, Saudara. Belajar. Ikuti, taati firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang mungkin seperti bertentangan dengan hati atau keinginan kita, tapi kita pilih firman Tuhan yang benar, bukan saya, bukan pengertian saya, bukan pendapat saya, firman Tuhan yang benar. Suami-suami harus seperti itu, Saudara. Kalau mau kehidupan keluarga berjalan indah, harmonis, ada apapun kita bisa berseru kepada Tuhan, ya. Tuhan tolong, Tuhan ini, Tuhan itu. Karena Tuhan itu tiang penopang di dalam keluarga.
hidup bijaksana mengasihi istri. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Ya. Kemudian yang berikut sudah, yang keempat, hai anak-anak, siapapun anak di sini ya, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau anak-anak tuh dipercayakan Tuhan, orang tua harus mendidik, ya, mendidik, dan anak-anak diperintahkan untuk taat. Karena kalau orang tuanya benar di hadapan Tuhan, saleh, pasti didikannya juga benar. Anak-anak harus taat. Kalau nggak taat gimana? Dia akan mengalami hal-hal yang buruk, jalan-jalan kehidupan yang tidak beruntung. Ya. Ini Tuhan tuh sudah mengatur aturan-aturan, prinsip-prinsip yang bagaimana kalau ditaati akan ada keluarga-keluarga yang indah, harmonis, dan ada keturunan-keturunan generasi berikutnya yang mengenal Tuhan dan berjalan juga seperti mengikuti orang tuanya, mengikuti Kristus. Jadi indah, saudara. Ya, anak-anak, taati orang tuamu. Satu, karena orang tua lebih berpengalaman ya dari anak. Orang tua lebih ngerti, lebih tahu kebenaran firman Tuhan. Anak-anak harus mentaati orang tua di dalam segala hal. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara perhatikan, kalau ada anak-anak ya, dari mulai anak kecil, remaja, pemuda, dia taat orang tuanya juga benar di hadapan Tuhan, anaknya akan benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, seperti udah ada jalurnya, saudara. Ya, udah ada garisnya, jadi lurus ya. Anak-anaknya jadi anak-anak yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan, saudara. Keturunan-keturunan ilahi yang kudus di hadapan Tuhan. Makanya peranan orang tua besar di sini ya. Anaknya jadi seperti apa ya, jalan-jalan hidupnya seperti apa, itu orang tua peranannya besar, terutama ayah ya, ayah. Karena ayah itu pemimpin ya, pemimpin. Dia harus hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi contoh teladan. Kemudian yang berikut, prinsip keempat, buat bapak-bapak, saudara. Saya aneh juga ya, kenapa nggak ada ibu-ibu ya? Kan orang tua dua, tapi di sini peranan bapak ya, karena pemimpinnya bapak. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya, ya. Nah, jadi gimana Pak maksudnya? Maksudnya ya, bapak-bapak itu mendidik anak, menegur, menasehati, bahkan memukul anak itu bukan menginginkan kebinasaannya ya. Tapi prinsip kasih tadi jangan lupa ya. Prinsip kasih itu memberikan yang terbaik bagi orang lain. Jadi anak kita juga dikasihi, walaupun ditegur atau dipukul, tetapi dikasihi. Prinsipnya supaya anak ini jadi baik ya. Ya, mulai dari nasihat sampai anak itu pakai rotan, saudara. Dulu zaman saya anak masih kecil, saya sediakan centong nasi yang dari kayu itu, saudara, untuk kalau dia memberontak, melawan atau melakukan hal-hal yang jahat, dipukul pantatnya, saudara, pakai kayu ya. Jangan dipukul matanya, saudara, nanti jadi juling dia. Pantatnya, saudara, Tuhan sudah sediakan daging yang paling tebal itu ya. Jadi untuk supaya pedas, saudara, pedas tapi tidak akan menjadi cedera ya, supaya dia cuman menyadari saja, oh orang tuanya nggak suka nih kalau saya lakukan ini, jadi pantatnya dipukul ya. Tapi tidak bisa dipukul terus menerus sampai sudah besar. Biasanya anak umur 10 tahun ke bawah masih bisa dipukul pakai centong itu ya, untuk mengingatkan bahwa kesalahan itu ada disiplin, ada konsekuensi, saudara ya. Kalau sudah makin besar gimana Pak? Ya sanksi ya, mungkin
jajannya dikurangi atau nggak boleh ini itu, coba direncanakan saudara. Jadi tetapi jangan sembarangan ya, main pukul, main tinju. Bisa datang di gereja, banyak dengar firman Tuhan, itu dipulihkan saudara, dipulihkan. Hanya firman Tuhan yang mampu memulihkan orang ya. Karena firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan itu bisa mendidik, menyatakan kesalahan, menuntun orang kepada kebenaran saudara. Coba bayangkan saudara, kalau ada anak ya, karena sakit hati diperlakukan yang keterlaluan, mungkin dia akan bertumbuh menjadi orang yang pahit ya, pahit hati dan tidak mau mempedulikan firman Tuhan, apalagi Tuhan. Jadi bertumbuh, apalagi kalau ketemu dengan teman-teman yang sama seperti itu, sehingga mereka menjadi pemberontak. Ada banyak kisah yang difilmkan dari true story saudara, anak-anak yang sakit hati sama orang tuanya sehingga mereka menjadi jahat ya, jahat sejahat-jahatnya orang saudara, kejam ya. Kenapa saudara? Karena sakit hati, tawar hati ya. Jadi bapak-bapak harus betul-betul pelajari firman Tuhan, bagaimana membesarkan, mendidik anak di dalam Tuhan saudara. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kasihi. Kalau kita menasehati, menegur, bahkan mendisiplin mereka, tapi dengan kasih dasarnya ya, menginginkan yang terbaik buat dia. Saudara, yang terakhir, hamba-hamba. Jangan lupa saudara, keluarga itu kalau bagi anak-anak Tuhan itu ada dua ya, keluarga sedarah ya, artinya orang tua kita, anak. Tetapi kalau di dalam keluarga besar itu, di dalam Kristus, kita ini semua keluarga saudara ya. Saudara itu diterima ketika percaya Yesus, diterima menjadi anggota keluarga Allah. Jadi saya, saudara, satu sama lain itu saudara saudara. Dan menurut saya, menurut firman Tuhan ya, itu ikatannya lebih kuat saudara. Saudara di dalam Kristus itu lebih kuat, keluarga Allah itu lebih kuat. Kenapa? Karena kita akan selama-lamanya bersama saudara. Kalau nanti saya memasuki kekekalan bersama dengan Tuhan ya, di kerajaannya yang kekal, saudara juga sama. Kita masih ketemu, kita masih satu keluarga. Kalau ada anggota secara fisik di dunia ini yang nggak percaya Tuhan, putus hubungan saudara, putus hubungan. Misalnya kalau saya percaya Tuhan Yesus, kakak saya yang besar nggak percaya, nggak akan ketemu saudara ya, nggak akan ketemu. Jadi sebatas di dunia ini saja hubungan keluarga itu, anak, orang tua, cucu, menantu. Kecuali semuanya ada di dalam Kristus, nah kita akan bersama-sama terus saudara. Jadi prinsip ini bisa juga dipakai di keluarga, juga bisa dipakai di keluarga Allah ya, di keluarga di dunia ini.